Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya, dengan kasih sayang yang Allah masih berikan kepada kita, alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus salihah. Melalui nikmat-nikmat yang Allah berikan tersebut, kita masih bisa merasakan banyaknya kebaikan, baik yang kita dapatkan ataupun yang bisa kita lakukan. Berbicara tentang hubungan kita dengan manusia, berbicara tentang muamalah, bersosial, tentunya sering kali terjadi gesekan, sering kali terjadi silang pendapat, sering kali terjadi perdebatan, dan bahkan tidak sedikit berakhir dengan pertengkaran, perkelahian, atau tidak bertegur sapa sampai waktu yang cukup panjang. Ya, ada kalanya Anda menjadi orang yang disakiti, dan juga bisa jadi Anda orang yang menyakiti. Nah, sekarang kita mau membahas dalam acara kita di Nu'min Sa'ah, beriman atau memperbaharui keimanan sejenak kepada Allah, yang mana kita akan membahas lebih jauh ketika Anda disakiti. Ya, setiap kita, siapapun itu, saya ataupun Anda yang menyaksikan, pastinya pernah mengalami yang namanya sakit hati, pernah mengalami yang namanya disakiti, dihianati, difitnah, dizolimi, dan lain sebagainya. Seorang istri mungkin dia merasakan bagaimana sakitnya hatinya ketika suaminya yang melakukan itu atau yang menyakiti hatinya. Begitu juga sebaliknya. Nah, terkadang kita jauh lebih berat, lebih sakit rasanya ketika menyaksikan atau merasakan yang menyakiti kita adalah orang yang terdekat dengan kita. Orang yang kita malah banyak berharap kebaikan darinya, bergantung kepadanya. Betapa sakitnya kita ketika hal tersebut dibuat atau dilakukan oleh orang yang dekat dengan kita. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, tentu kita sering mendapat jawaban ketika merasakan, mengalami perkara ini. Kita mengatakan atau kita mendapatkan jawaban bersabar. Ya, bersabar. Namun seolah-olah ada orang yang ingin mendapatkan jawaban lain selain bersabar, Ustaz. Ya, kita perlu tahu, kita perlu paham tentang ketika kita disakiti. Kenapa kita harus bersabar? Kenapa kita harus berhati-hati bertindak? Artinya tidak spontan melakukan balasan terhadap orang yang menyakiti kita. Ya, ada hal yang harus kita tahu, ada hal yang harus kita pahami. Seorang ulama bernama Hasan Basri, ketika dia ada yang melapor kepadanya, ada yang berkata, "Wahai Imam, sesungguhnya si fulan itu
orang yang juga ditokohkan, atau orang yang juga diulamakan. Dia sering sekali di majelisnya menjelek-jelekkanmu, sering kali memfitnahmu, sering kali berkata buruk kepadamu dalam majelisnya. Maka apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Basri ketika itu? Apakah dia membalas, dia marah, kemudian dia seperti yang sekarang terjadi ya, ada istilah klarifikasi ya, jumpa pers dan lain sebagainya? Tidak, dia tidak melakukan itu. Dia tidak melakukan perbuatan tersebut padahal dia mampu, dia bisa, karena dia punya banyak jamaah, dia punya banyak murid, dan dia orang yang dianggap ulama ketika itu. Artinya suara dia akan didengar. Namun apa yang dia lakukan yang menjadi pelajaran berharga bagi muridnya dan juga bagi kita semua? Dia siapkan hadiah, dia siapkan kado, dia siapkan sesuatu untuk dikirim kepada orang yang memberikan atau juga menjelekkan, memfitnahnya. Maka murid-muridnya ketika itu bingung, heran. Ini imam, dia disakiti, dia difitnah, dia dijelekkan di hadapan halayak ramai. Kok malah dia memberikan hadiah? Kok malah dia memberikan sesuatu yang menyenangkan hati orang yang telah memfitnah? Nah, ini tentu menjadi tanda tanya, keheranan yang besar di kalangan murid-muridnya ketika itu, yang membuat murid-muridnya heran, kok bisa Imam Hasan Basri melakukan itu kepada orang yang melakukan keburukan kepadanya, yang memfitnah, yang menzoliminya. Apa jawaban dari Imam Hasan Basri ketika itu? Menjawab pertanyaan muridnya yang heran dengan tingkah lakunya. Insyaallah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan untuk jawaban dari Imam Hasan Basri tentang mengapa dia mengambil tindakan melakukan perbuatan itu, insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kembali dalam segmen acara Nu'min Sa'ah, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu dengan tema ketika engkau disakiti. Nah, kita lanjutkan kembali kisah dari Imam Hasan Basri, yang semua muridnya atau orang-orang yang ada di sekelilingnya itu heran dengan apa yang dia lakukan, yang dia memberikan hadiah kepada orang yang telah memfitnahnya, menzoliminya, menyebarkan, mencederai nama baiknya. Maka ketika murid-muridnya bertanya kepadanya, kenapa seperti ini? Dia menjawab, ketahuilah wahai murid-muridku, sesungguhnya orang yang memfitnah kita, orang yang menyakiti kita, orang yang mencederai nama baik kita, atau bahkan orang yang menggibahin kita, pada asalnya mereka adalah orang yang berbuat baik kepada kita. Dan ini semakin mengherankan, kok bisa dikatakan orang tersebut yang jelas-jelas secara zahir dia menyakiti kita, dia memfitnah, menzolimi kita, tapi Imam Hasan Basri mengatakan dia telah berbuat baik kepada kita. Maka Imam Hasan Basri menjelaskan lebih lanjut, orang yang menyakiti kita, orang yang menzolimi kita, orang yang memfitnah kita, dia pada asalnya merupakan investasi akhirat yang jelas untuk kita. Gimana dibilang ini adalah investasi? Ya, sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja, dia akan mentransfer pahalanya,
dia akan mengirim kebaikannya untuk kita. Maka ini yang dilakukan oleh Imam Hasan Basri. Dia memberikan hadiah karena orang yang telah memfitnah, menzoliminya ini juga memberikan hal yang besar. Kalau Anda disuruh memilih antara pahala dengan uang, seandainya ada orang yang mentransfer uang, katakanlah 10 juta atau berjuta-juta, dikirim kepada Anda, masuk ke rekening Anda, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda marah-marah dengan orang yang mengirim uang tersebut? Tentu tidak. Anda akan senang, Anda bahkan akan bahagia. Lalu mana yang Anda pilih antara uang dan pahala? Mana yang lebih besar antara pahala dan uang? Itu sebagian kita mengatakan uang lebih jelas karena ini suatu yang nyata, real. Adapun pahala tidak. Disinilah iman yang bermain. Iman yang mengambil alih, yang memegang kendali. Ketika kita mengimani hari akhir, mengimani janji-janjinya Allah, mengimani apa yang dikatakan oleh Rasulullah, maka tentu kita akan memilih pahala. Maka tentu pahala jauh lebih kita butuhkan. Dan ini sesuatu yang jelas, sesuatu yang pasti. Ketika seseorang itu dia beribadah, dia sholat, dia puasa, dia sedekah, belum tentu pahala ibadah yang dia lakukan itu diterima oleh Allah. Kita hanya bisa berharap semoga ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah. Tapi ini orang yang menzalimi kita, itu jelas, itu suatu yang pasti. Ketika kita tidak balas, kita tidak membalas dengan kejahatan yang sama, maka kita akan mendapatkan kebaikan tersebut. Ini yang dimaksud oleh Imam Hasan Basri. Dia katakan, dia telah berbuat baik kepadaku. Kalau Anda mengatakan, Ustaz, pahala dari mana yang kita dapatkan dari orang yang buruk itu? Dia nggak punya pahala. Maka Anda juga tidak rugi. Anda tidak bisa mendapatkan pahala dari dia. Tapi Anda bisa memberikan dosa Anda untuk dia. Lalu ruginya di mana? Apakah Anda tidak mau bersabar sedikit dengan celaan, hinaan, kezaliman yang dia lakukan, namun Anda akan menang nantinya. Anda akan mendapatkan keberuntungan yang lebih besar. Karena dia adalah investasi yang jelas Anda akan dapatkan ketika Anda bersabar. Tapi kalau sebaliknya Anda membalasnya, bukan tidak boleh dalam agama, kita boleh, silahkan. Tapi terlewat oleh Anda balasan yang besar, kemenangan yang besar, yang pasti Anda akan dapatkan ketika Anda bersabar. Kita perlu tahu, nabi-nabi kita saja, hamba-hamba pilihan Allah, mereka sampai di dalam Al-Quran dikatakan disuruh bersabar lebih dari 20 kali. Disuruh bersabar dalam Al-Quran. Mereka adalah hamba-hamba Allah pilihan. Tapi Allah sering mengulang, fasbir kama sabara ulul azm. Disuruh bersabar dengan gangguan manusia, dengan celaan, hinaan, dan kezoliman yang dilakukan oleh umatnya. Disuruh bersabar, tetap bersabar. Karena apa? Di sana ada balasan yang besar. Ini yang kiranya kita semua perlu tahu, kita semua perlu paham bahwasanya ada sesuatu yang besar di balik sakit yang kita rasakan, di balik sesaknya napas ketika kita difitnah, ketika kita dizolimi, ketika hak kita dirampas, ketika kita merasa beratnya hidup karena kezoliman orang-orang yang menzolimi diri kita. Maka kita perlu tahu, bisa jadi itulah cara Allah menunjukkan rasa cintanya kepada kita, yang mana Allah ingin agar kita lebih bersabar lagi. Karena orang yang bersabar, innallaha ma'as sabirin. Orang yang bersabar itu dia bersama Allah. Dan kita belum dikatakan bersabar, orang penyabar,
kalau belum kita diuji dengan ujian yang berat. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sahabat keluarga muslim, yang semoga Allah mudahkan buat kita semua dalam kesabaran dan selalu meniti jalan yang benar. Iya, ketika Anda disakiti, ketika kita disakiti, tentu akan berbagai sikap yang diambil. Ada orang yang dia akan membalas, dia akan bereaksi, dia akan melakukan apa yang dia bisa. Dan tidak sedikit orang tersebut berlebihan dalam membalasnya. Nah, disinilah peran kenapa dikatakan bersabar itu jauh lebih baik. Karena apa? Karena terkadang kita tidak bisa adil, seimbang dengan membalasnya. Ketika seseorang disakiti dan dia bersabar, ketika dia mampu untuk membalasnya, maka disitulah Allah angkat derajatnya. Allah tinggikan kedudukannya, bahkan di mata manusia dan para malaikat. Karena apa? Dia mampu, dia lulus dengan ujiannya. Nah, di antara tip atau kiat cara agar kita bisa menerima kezoliman atau rasa sakit yang kita dapatkan dari orang lain adalah yang pertama, tanamkan dalam hati kita, tanamkan dalam keyakinan kita bahwasanya tidak ada di antara hamba Allah yang mampu, yang bisa mencederai, memberikan manfaat, memudaratkan kita kecuali atas izinnya Allah. Kecuali atas izinnya Allah. Maka di sana ada campur tangan. Allah mengizinkan si fulan itu memfitnah Anda, menyakiti diri Anda, menzolimi Anda, mengambil harta atau merampas hak Anda. Ada campur tangan, Allah mengizinkan perbuatan tersebut. Maka ketika kita yakin, oh ini adalah di antara qadarullah, takdir yang telah Allah tentukan, maka coba kembalikan diri Anda. Karena bisa jadi hal tersebut menimpa Anda, menimpa kita, karena kita melakukan dosa, karena kita melakukan kesalahan yang Allah ingin membersihkan kita lewat si fulan, lewat orang yang menyakiti kita. Allah berfirman dalam surah As-Su'ara ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydiyakum wa ya'fu an katsir." Dalam ayat ini Allah katakan, "Wa ma asabakum," tidaklah apapun yang menimpa kalian dari musibah, dari sesuatu yang tidak mengenakan diri kalian, melainkan itu disebabkan karena dosa yang kalian lakukan. Dan Allah Maha Pengampun, mudah memberikan ampunan, mudah memberikan maaf untuk kita. Wa ya'fu an katsiran. Nah, dari sini kaum muslimin, ketika kita mengalami perkara tersebut yang membuat kita seolah-olah sangat berat, sedih, gundah gulana, bahkan tidak sedikit dari kita berputus asa, maka coba kembalikan kepada Allah. Coba bersimpuh, berdoa, meminta jalan keluarnya, memohon kepada Allah, ya Allah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kita minta kepada Allah, Rabb yang mampu membuat segala kesulitan menjadi mudah. Apapun kesulitan tersebut, sangat mudah bagi Allah memberikan jalan keluarnya. Sangat mudah bagi Allah
membuat apapun yang ingin Allah lakukan. Termasuk apa yang kita inginkan, kita mohon kepada Allah, bergantung kepada Allah. Karena kita tidak akan pernah kecewa, seorang hamba tidak akan pernah kecewa ketika dia gantungkan harapannya kepada Allah. Tapi ketika dia bergantung harapannya kepada manusia, Allah akan buat dia terus bergantung dan dia akan kecewa karena berharap kepada manusia. Maka disinilah peran iman yang sangat penting. Maka kunci dari segala hal yang kita jalani adalah iman. Ketika iman berbicara, maka seseorang itu dia mudah mengembalikannya kepada Allah. Tapi ketika tidak ada iman di hatinya, dia akan mencari sebab-sebab musabab. Ini kenapa sih Fulan melakukan ini? Kenapa dia melakukan ini? Kenapa dia tega kepadaku? Dia akan cari terus. Tapi ketika dia memiliki iman di dalam dadanya, di hatinya, maka dia kembali. Dia langsung introspeksi dirinya. Dia cari apa yang kulakukan sehingga ini terjadi. Apa yang sudah kulakukan dari kesalahan dosa sehingga aku mengalami hal seperti ini. Itu dia kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Maka dari sini cobalah untuk kita bisa menerima di antara takdir Allah. Karena menerima, mengimani takdirnya Allah bagian dari iman, bagian dari rukun iman. Maka ketika kita mengalami, kita merasakan kesulitan tersebut, baik datangnya dari siapapun itu, termasuk dari orang yang terdekat dengan kita, maka cobalah untuk lebih arif lagi, lebih bijaksana lagi, lebih bersabar lagi. Untuk berhenti, jangan langsung mengambil tindakan. Karena bisa jadi ketika kita diam, di situ Allah berikan jalan keluar yang mudah untuk kita. Dan bisa jadi di sana banyak hikmah yang akan kita dapatkan. Karena sekali lagi bersabar itu tidak bisa dengan orang yang sabar. Tapi bersabar itu adalah ketika seseorang terus diuji dan terus diuji. Dan dilihat bagaimana sikap dia. Apakah dia berhasil dengan ujian tersebut? Atau malah sebaliknya dia gagal menjadi seorang pecundang dalam hidupnya. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita, terus menguatkan hati kita, memberikan kesabaran yang lebih, dan semoga kita bisa lebih bijaksana lagi, lebih arif lagi, lebih bersabar lagi ketika orang-orang menyakiti kita. Yakin, percayalah bahwasanya pada asalnya itu adalah keuntungan yang kita dapatkan. Keuntungan yang kita dapatkan bukan hanya di dunia, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.